Pemain ada Brian Domani, Reval Hadi dan juga Lutesia. Silakan boleh duduk sesuai dengan nama-namanya. Sudah ada. Baik. Teman-teman media dan tamu undangan yang hadir hari ini, tepuk tangan dong yang paling meriah untuk seluruh tim dari Ketika Berhenti di Sini. Siap, terima kasih. Tapi Reval dengan name tag-nya Umay Syahab kan. Menarik sama teman-teman media udah datang hari ini untuk spesial dan juga press screening. Mungkin yang pertama ke sutradara Umay, boleh May ceritain hari ini setelah kita dari 5 kota kemarin juga. Jadi ada dari Surabaya, Malang, kemudian juga ada Solo, kemudian Karawang dan Bandung. Sekarang di Jakarta. Nah, baik, baru aja teman-teman media selesai nonton. Tadi sebelum ada teman-teman kita juga sempat tanya. Sekarang kita tanya lagi, gimana teman-teman media? Suka? Tadi pertanyaan kedua kan sama ya. Ada yang menangis? Baik. Ternyata nggak cuma penonton, tapi juga teman-teman media kena ya. Nah, untuk Ketika Berhenti di Sini. Yang mau disampaikan Umay, silakan buat teman-teman media. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Seumur hidup saya nggak pernah diajarin sama ibu saya untuk bikin orang nangis, tapi alhamdulillah kalau ada yang nangis. Berarti ada yang merasakan apa yang kami semua kerjakan dengan hati, kami upayakan dengan hati. Semoga bisa nyampe ke hati juga. Tidak mudah perjalanannya untuk mengerjakan film Ketika Berhenti di Sini, memakan waktu hampir 3 tahun untuk develop cerita, develop kacamata, develop karakter dan lain-lainnya. Semoga bisa works dan berjalan pesan yang pengen kita sampaikan. Itu aja sih. Yes, Mai. Tapi sebenarnya pengen tahu juga, Mai. Jadi proses pengembangan dan risetnya tuh sejauh mana? Nggak cuma dari cerita, tapi juga dari teknologi yang ditampilkan gitu, Mai. Iya. Silakan, Mai. Jadi untuk riset kacamatanya sendiri, karena kita nggak pengen salahkan, karena mungkin sudah lama atau jarang film Indonesia yang bertema sci-fi atau fantasy romance gitu. Jadi kayaknya ada risk yang harus diambil sama tim Sinemaku, tim development Sinemaku Pictures, dan kita juga riset materinya bareng sama Kak Alim sama tim research and development untuk augmented reality, artificial intelligence-nya cukup makan waktu yang rada panjang dan memang cukup berbelit-belit karena memang materi yang bukan atau belum sehari-hari kita temuin gitu kali ya. Jadi ya memang cukup panjang. Ke jajaran produser dan eksekutif produser buat ke Umay, tapi mungkin kan tadi teman-teman media juga ada selesai nonton dan ada kejutan yang diberikan. Kemarin juga udah di-spill di sosial media. Gitu kan, dari teman-teman media juga boleh dijelasin gimana Mai mempersiapkan kejutan itu. Mungkin di sini ada yang denger, ada yang datang tapi belum menonton nih soalnya. Jadi teman-teman media kan baru aja selesai menonton. Kebetulan kejutannya adalah teman-teman saya sendiri. Karena kalau jujur aja bukan teman, saya nggak kuat bayarnya ya. Cameo-cameonya mahal kan itu ya. Karena kebetulan teman aja dan semoga mereka masih nganggap saya teman. Karena saya bantuin gue main loh, kalau enggak gue nggak temenan lagi. Ya abis ini dia nggak temenan lagi. Tapi ya kita ya minta tolong karena emang ini project kedua kita ya, Priong, Bu Yani di Sinemaku Pictures. Jadi memang kami masih anak baru yang minta banyak bantuan dan alhamdulillah. Kita ke Ibu Yani dan juga Prilly sebagai produser di sini, juga Ibu Yani sebagai produser dari Sinemaku Pictures. Tadi Umay sempat bilang baru proyek kedua film Kukeranau Rumah, kemudian ada Ketika Berhenti di Sini. Sebenarnya Sinemaku Pictures ini ingin membawa visi apa sih kepada ekosistem di industri perfilman Indonesia? Ibu Yani dan juga Prilly, silahkan. Kalau dibilang ingin membawa visi apa di ekosistem film Indonesia, itu berat banget ya jawabnya ya. Tapi yang pasti sekarang kita berusaha untuk membuka kesempatan ke banyak talenta yang ada di Indonesia gitu. Seperti yang teman-teman tahu, film Kukeranau Rumah, kita juga pakai aktor yang mungkin pada saat itu belum dikenal, terus akhirnya bisa dikenal lewat film kita. Begitupun juga krunya, orang-orang yang bekerja di
dan para kru yang kita perhatikan dan selalu kita pikirkan juga. Begitupun juga di film Ketika Berhenti di Sini gitu. Kita pasti akan memikirkan kepentingan aktor kita, kepentingan kru kita, sehingga kita bisa membangun ekosistem cara kerja yang baik gitu untuk industri ini gitu. Membuka banyak lapangan kerja untuk banyak orang, dan khususnya visi aku tuh pengen bikin generasi muda itu nggak takut untuk terjun ke industri film. Karena sampai saat ini industri film itu dianggap sebagai industri yang tidak stabil, fluktuatif, nggak tahu penghasilannya dari mana. Padahal industri film itu adalah industri yang menjanjikan, dan kalau misalnya kita bisa membuka kesempatan ke anak muda untuk kerja di industri film, saya yakin banyak banget talenta-talenta dan ide-ide kreatif yang bisa ditampilkan pada sebuah film. Karena saya juga percaya film adalah kendaraan paling efektif untuk menyampaikan sebuah pesan. Kita tahu itu, dan kita nggak mau take it for granted. Jadi apapun film Cinemaku Pictures, memang kita pengen mengedepankan isu-isu yang memang menurut kita penting. Kayak film pertama kita mengangkat isu soal kesehatan mental, sekarang kita mengangkat isu soal kehilangan, bagaimana orang melanjutkan hidup setelah diterpa oleh kehilangan. Apalagi setelah pandemi ini banyak sekali orang yang merasakan kehilangan secara tiba-tiba dan tidak tahu bagaimana cara overcome the situation. Jadi itu. Siap. Tepuk tangan dong untuk Prilly, terima kasih. Bu Yani mungkin silakan yang tambahkan dari Bu Yani sendiri untuk Cinemaku Pictures seperti apa? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan produksinya Cinemaku Pictures yang kedua, Ketika Berhenti di Sini. Saya pertama-tama ngucapin terima kasih sama tim kreatif dan tim researchnya Cinemaku Pictures. Karena memang research ini cukup lama. Sebenarnya dari awal dibuat ini saya cukup agak worry dengan Umay punya cerita, karena kan sesuatu yang terlalu modern ya belum ada gitu. Jadi saya bilang, Mai gimana nyampein ini sama masyarakat nih? Salah satu TV itu pembawa acaranya pakai AI ya, pakai AI. Terus ada penyanyi luar negeri itu menyanyikan lagu Indonesia dengan AI juga. Jadi tiba-tiba kok semesta mendukung aja gitu loh. Sampai akhirnya di bulan Februari ada salah satu brand besar yang mengeluarkan juga kacamata walaupun jenisnya beda sama kamu. Kebantu banget promonya di situ. Akhirnya kita tidak bisa memungkiri bahwa ide-idenya Prilly dan Umay itu memang idenya yang memang relate sama anak sekarang yang dibilang Gen Z. Mungkin saya udah gen apa nggak tahu ya. Jadi saya bilang sama mereka, kita mesti ngaku ini adalah menangis bukan untuk merasakan kesedihannya, tapi semoga merayakan kehilangannya, karena kehilangan itu tidak selalu harus ditangisi. Banyak yang orang setelah kehilangan tahu bahwa orang yang meninggal ini melakukan sesuatu yang paling baik gitu. Jadi banyak kabar baik. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bu Yani, untuk Bu Yani. Kebetulan saya Chief Marketing dan Promotion, jadi saya jawab. Iya. Menurut saya strategi khusus itu harus dilakukan di setiap project ya, karena setiap project itu treatmentnya nggak bisa sama. Dari segi marketing kita harus baca target market, kita harus lihat kekuatan konten kita ini apa, USP-nya apa gitu. Dan Ketika Berhenti di Sini, salah satu USP-nya adalah relatable. Semua orang pernah merasakan kehilangan. Semua orang tahu bagaimana sedihnya kehilangan. Dan kehilangan adalah salah satu-satunya hal yang pasti. Kita pasti akan kehilangan sesuatu di hidup kita. Jadi strategi marketingnya adalah lebih dekat sama market sih, lebih mengangkat cerita-cerita yang real. Makanya kemarin salah satu materi promotion kita adalah social experiment, di mana kita mendatangkan teman-teman kita yang memang real pernah mengalami kehilangan, lalu kita bawa mereka untuk cerita dengan situasi yang kita bangun senyaman mungkin dan pertanyaan-pertanyaan yang juga kita konsultasikan ke psikolog gitu. Supaya teman-teman bisa cerita soal kehilangannya, lalu market yang nonton juga bisa merasakan kehilangannya dan bisa mengambil pelajaran dari segi marketing kita gitu, dari materi promosi kita gitu. Jadi yang saya lakukan di sini, setiap materi konten itu pasti dipikirkan apa value-nya, apa nilai yang bisa market ambil dari materi konten kita gitu sih. Jadi nggak asal bikin, nggak asal posting ya. Benar-benar semuanya udah direncanakan bahkan dari sebelum syuting gitu. Jadi semua journey-nya sudah di-plan dengan sangat baik ya. Dan di beberapa kota kemarin kan juga kita langsung melihat tuh reaksi penonton. Di 5 kota tersebut banyak banget teman-teman kita yang berbagi cerita kepada para pemain dan juga sutradara pada saat kemarin roadshow. Itu gimana rasanya beliau melihat langsung respon, Umay juga boleh cerita, melihat langsung respon penonton real di 5 kota tersebut, merasakan dan relate dengan kesedihan yang diberikan dari Ketika Berhenti di Sini.
Iya seneng banget ya, baru kali ini seneng lihat orang nangis. Karena kalau pas ngintip pas lagi roadshow terus kita ngintip gitu mereka udah nangis sampai makeupnya luntur gitu, rasanya kayak oh berarti pesannya nyampe gitu. Bahkan sebelum mereka nonton filmnya pun udah banyak gitu yang DM ke Instagramnya Cinematic Pictures atau komen di TikTok gitu. Mereka nonton social eksperimen aja udah langsung nangis banget gitu. Bahkan ada temen aku yang real nggak kuat dia mau nonton full tapi pengen nonton gimana ya gitu, tapi takut nggak kuat gitu. Berarti kan itu pesan yang kita pengen sampaikan tuh nyampe gitu. Nah itu kan salah satu tujuan kita bikin film ya, kita ingin menyampaikan sebuah pesan dan kalau pesannya bisa terserap dengan baik, lalu reaksinya mereka nangis dan terseduh-seduh gitu ya kita ya pasti senang lah, berarti pesannya nyampe gitu. Siap, itu kalau dari Umay gimana May? Ada nggak May? Nah salah. Itu balik guys. Iya makanya kan sebenarnya Kayak malah dilepas lagi sama dia. Kayak apa yang gue bilang tadi di awal, gue nggak pernah dibolehin kan dulu waktu kecil gitu bikin orang nangis. Sekarang kayak kita selama tadi di dalam tuh nunggu pada nangis ya. Jadi kayak saya bukan berharap orang nangis atau gimana, tapi lebih kepada ketika orang menyampaikan juga emosinya saat nonton film kita, ya insya Allah apa yang kita pengen sampaikan dan message-nya berarti tersampaikan gitu sih. Yes, itu dia. Kalau dari pemain kita juga pengen denger nih, kemarin Reval sama Brian ikut roadshow barengan nih. Pengen tahu dari Reval dan Brian melihat reaksi di 5 kota tersebut luar biasa. Bahkan sampai ada beberapa kota yang dia nangis di kursinya, gak berani turun sampai masih nangis sampai dengan film selesai ya. Dan harus dipeluk sama Reval Hadi, makin nangis jadinya. Itu lebih ke alibi sih dia dipeluk mungkin ya. Reval dulu cerita Reval gimana pas kemarin lihat 5 kota reaksinya luar biasa Bang. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kemarin sih reaksinya pas roadshow emang ya gak bisa kita proses juga karena kan gak ada yang tahu ya. Setiap orang individu tuh pasti adaptasinya sama kehilangan tuh beda-beda. Cara gimana dia copingnya, cara gimana dia deny atau mungkin cari seenggaknya tuh kita cari cara apapun untuk bisa coping sama kehilangan. Nah pas yang di roadshow kemarin tuh bener-bener dia mau ngomong gak jadi. Mungkin memang sebelumnya kehilangannya terlalu cepat atau mungkin memang terlalu berat. Jadi mungkin film ini bisa mewadahi semua emosi-emosi yang sebelumnya kita nggak bisa proses gitu. Termasuk gue juga lumayan senang banget sebenarnya dapat kesempatan untuk bisa terlibat di sini. Terima kasih Cinemaku, Bayani, Umay, Prilly, karena memang film ini buat gue kadang gue masih suka lupa gitu. Untuk nggak apa-apa, untuk kalau mau nangis mau apa, tapi kadang emang susah juga buat nggak nangis, nggak ngejalanin hidup gitu. Ada beberapa hal yang menurut gue kok kangen ya kayak gini gitu, misalnya lebaran dan yang lain. Nah itu tuh yang menurut gue film ini bisa membuat gue untuk bisa lebih bersyukur dengan apa yang gue punya sekarang. Itu yang paling penting. Reval Hadi, tepuk tangan buat Reval Hadi. Nanti Reval juga boleh cerita ke teman-teman media. Gue sedikit nambahin sih. Ini waktu kita roadshow di Malang, kalau nggak salah, kita tuh ngelihat kredit title-nya. Kan kredit title-nya ada foto-fotonya. Betul. Ada foto-foto orang yang kita dedikasikan gitu. Di situ gue nggak kuat, gue nangis karena kakek sama almarhum kakek gue dan nenek tinggalnya di Malang juga. Jadi kayak ada koneksinya dengan kota itu, dan kita di situ itu mood kita hilang semua, habis banget gitu karena yang lihat kredit title itu kita mendedikasikan film ini buat orang-orang yang kita sayang. Ya berat sekali. Yes, itu dia yang luar biasa. Kalau Brian boleh Brian cerita gimana Brian melihat reaksi yang gak terduga ya, setiap kota, setiap penonton punya cerita yang luar biasa di tiap ini ya. Brian silakan. Ya pertama-tama pengen sama kayak Reval, kasih tante Umay, Deli. Tadi awal-awal hampir nggak aku yang main soalnya. Diukit terus. Asik nih. Tapi aku bersyukur banget akhirnya ya, namanya seperti Umay bilang, karakternya memilih pemainnya. Akhirnya bisa melewati journey ini bersama manusia-manusia spesial ini. Aku awalnya lumayan berpikir aku gak ada koneksinya. Soalnya alhamdulillah aku belum pernah kehilangan segitu signifikan. Tapi karena proses ini, karena melihat orang-orang setiap kota, aku jadi belajar untuk menghargai setiap waktu aku punya sama orang-orang tersayang. Itu soalnya aku mungkin di umur aku yang 23 ini terlalu fokus dengan kerjaan, ngejar karir, mikirin aku jadi lupa kadang-kadang mamaku kangen
atau papaku kangen tapi nggak mau nelpon soalnya takut ganggu. Ya. Tapi padahal mereka cuma pengen aku telepon aja kayak, halo ma, pa, apa kabar? Lagi apa ma? 5 menit doang sehari. Dan karena egoisnya aku yang belum sadar di saat itu, aku jadi lupa dengan hal itu. Dan akhirnya dengan film ini, lihat reaksi-reaksi orang yang mungkin udah tidak bisa melewati atau mengalami itu lagi. Aku jadi menghargai waktu banget, bukan hanya sama orang tua, tapi juga pacar, sahabat, kerjaan, momen. Jadi sekarang aku benar-benar bersyukur dan benar-benar coba resapi setiap detik yang aku di hidup ini nih. Soalnya bisa aja aku kehilangan seseorang atau aku sudah tidak ada di dunia ini. Jadi kalau emang buat kalian semua yang sudah nonton filmnya, tolonglah jangan malu-malu untuk ucapin perasaan kalian ke orang-orang tersayang. Iya. Jangan lupa sama orang tersayang soal kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, cuma Allah doang yang tahu ke waktu kita kapan. So terima kasih banget, bukan hanya buat kesempatan main di sini, tapi untuk insya Allah jadi orang yang lebih baik. Thank you so much. Siap, Brian Doma nih. Bahkan di salah satu kota ada pasangan kakak adik gitu ya, nyampe ke depan ya buat cerita sama kita. Terus Iya. Brian jadi inget sama adeknya gitu. Karena pergi lumayan lama tuh, Brian 5 hari nggak pulang ya. Siap. Ada Lutesia juga di sini yang kita pengen tahu juga. Lute di sini perannya menurut gua jadi kunci karena kedua belah pihak cerita. Ya kan, ke Lutesia dan juga ke Sal. Ya Reval cerita, Ivan cerita ke Ute, terus juga Dita ceritanya juga ke Untari. Itu gimana teh? Jadi orang yang strong tapi punya masalah juga sebenarnya di dalam rumah tangga gitu. Silakan. Ya, untuk karakter Untari emang cukup menarik sih. Tapi gue pengen ceritain sebelumnya, pertama kali Umay menawarkan atau menceritakan soal project ini tuh ketika kita baru lagi syuting Rama. Oke. Habis itu Umay cerita soal project ini. Ah. Dan pas pertama kali dia cerita, jujur aku nanya ke dia, aku punya ketakutan. Ini kan lumayan advance kan ceritanya tentang AI. Aku nanya ke dia kayak, lo gimana cara memperkenalkan ini ke masyarakat gitu biar tetap relatable. Terus Umay akhirnya menceritakan tentang developmentnya dia, tentang researchnya dia, dan emang jujur dia research cukup teliti, dan aku bisa percaya film ini bisa dibawakan dengan relatable dan sampailah pesannya gitu. Untuk karakternya Untari sendiri sih dia ya yang dibilang dia cukup menarik dari kedua belah pihak, curhat ke aku, dan karakter Untari ini dia sangat listener yang sangat baik gitu, dan dia paling bisa dibilang paling dewasa dan paling penyayang, jadi bisa dibilang dia yang mempersatukan semuanya gitu. Jadi selalu mendengarkan curhat. Yes. Dan iya. FYI, Ya, Umay silakan. Lutesia ini orang yang berpengaruh terhadap perpindahan dari draft 6 ke draft 7 Wow. skenario ketika berada di sini. Lo kan julid, Berikan saran. lo berikan saran dan julid. Jangan lupa. Gimana Jadi- ceritanya, boleh ceritain ke Jadi meja, May? kita kan julid ya, kita berdua ya. Kita teman julid sekali. Kita sering julidin apapun. Terus kayak, Teh, coba nih skrip gua, coba julidin dong. Itu dia belum main waktu itu, gua belum kepikiran untuk Ada Teh yang location. mainin gitu. Terus kita waktu itu lagi promo film itu, sepanjang promo kita malah ngomongin ini harusnya kayak gini Mai, ini harusnya kayak gini Mai. Dan akhirnya berubah tuh dari draft 6 ke draft 7 tuh karena ada bantuan dari Lutesia juga untuk skripnya. Bukan kritik tapi julid ya dia. Julitan. Ini kejulitan itulah yang bisa Kejulitan. mengadaptasi dari skripnya ya. Tapi Umay butuh banget kejulitan itu. Yang jujur, Karena yang kita berdua tulus. Libra, kita nggak bisa yang terlalu julid gitu kan. Kita yang kayak, kayaknya gitu yang agak-agak kurang tegas. Kita tuh julid kalau Umay minta Nah, kesilakan. Kita julid kalau Umay kita budget. Oh iya. Pas lo ngomong budget, Bu Yani keselak ya. Kesel gitu. Gak boleh ngomongin anak nih. Bu Yani, tapi menariknya adalah di sini diceritakan dari tadi proses development yang sangat panjang. Berarti kalau boleh cerita tantangan ke teman-teman media, lebih banyak tantangan pada saat proses dari awal ketemu ide ini sampai dengan produksi atau dari produksi. nya tuh di sana kalau nggak salah AI. Iya. Di sana tuh khusus AI. Jadi di sini yang kacamata yang kalian lihat dengan brand look itu sama sekali tidak di-endorse apapun. Itu brand kita sendiri yang kita buat. Wallbooknya itu benar-benar kita bikin. Uma itu pengennya benar-benar, gue pengen tahu kalau misalnya itu nanti dipencet ini bisa apa, itu kan di CGI kan tadi kelihatan banget kan. Itu sedetail itu researchnya. Jadi maka itu kenapa cukup lama. Untuk draftnya tuh kita sampai draft
Sebenarnya nyampe lokasi itu 9 tapi di lokasi berkembang lagi. Oke. Mungkin gue sedikit nambahin sih. Kenapa kita pengen riset sepanjang itu gitu, karena buat kita acuannya tim Cinemaku Pictures, tim creative development-nya adalah dosen di sana yang ngasih gambaran tentang bagaimana seperti apa gitu. Jadi one day netizen mau julid terhadap materinya ya ngobrol aja sama dosennya. Sama kayak Kukira Kau Rumah waktu itu pembahasan kita soal bipolar, kita menggandeng tim Bipolar Care Indonesia dan juga psikolog-psikolog yang ada gitu. Jadi kalau misalkan ada yang merasa bipolar nggak seperti ini dan lain-lain, ya tinggal ditanyakan kepada orang yang mengasistensi kita. Ya seperti secara risetnya memang sangat benar-benar dipikirkan ya dari tim Cinemaku. Baik, terakhir mungkin sebelum ke teman-teman media, kita ke para pemain nih. Sebelum dan sesudah proses produksi ketika berhenti di sini, kalian memandang kesedihan seperti apa sih? Dari Prilly, memandang kesedihan. Jadi kesedihan sebelum berperan sebagai Dita ketika berhenti di sini seperti apa? Kemudian menjalani segala macam prosesnya yang panjang kurang lebih 3 tahun dan sekarang memandangnya seperti apa? Dari Prilly, Reva, Lutesha dan juga Brian. Dari Prilly dulu silakan. Kesedihan itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Karena aku punya kesamaan sama Dita gitu. Dita itu menyembunyikan apa yang dia rasa, makanya ibunya nggak ngerti ini anak kenapa sih nggak pernah mau ke makam ayahnya, selalu bitter orangnya, kayaknya ditanya soal ayahnya nggak mau denger. Ini orang kenapa sih? Karena dia selalu menyembunyikan kesedihan kehilangan orang yang dia sayang gitu. Begitupun juga di saat dia kehilangan Ed, dia sembunyiin, dia merasa dia nggak apa-apa gitu. Dia langsung move on. Prilly lumayan kayak gitu soalnya. Depan orang tua nggak pernah nangis, depan temen hit. Pokoknya terkenalnya sebagai Prilly yang bubbly banget, ramah banget gitu. Pokoknya nggak bakalan ada yang tahu kalau aku sedih, stres gitu. Pas syuting ketika berhenti di sini aku sadar bahwa oh pantas orang tua aku jarang ngerti aku kalau aku capek gitu. Oh pantas teman-teman aku suka ngeledekin aku kalau aku kenapa-kenapa, karena aku nggak pernah menunjukkan kesedihan itu. Aku selalu menunjukkan ke orang bahwa hidup aku sempurna dan hidup aku baik-baik aja. Tapi itu ternyata salah, karena orang-orang terdekat kita akhirnya nggak bisa menjadi support system yang baik. Akhirnya ketika berhenti di sini, aku kalau kenapa-kenapa aku kasih tahu aja. Aku kasih tahu ke mama papa aku lagi nggak enak nih moodnya, aku lagi gini mah, aku lagi sedih gitu. Atau aku lagi stres kerjaan, aku kirimin foto nangis ke mama. Aku lagi nangis. Tumben-tumbenan kan, dan dia jadinya panik, kaget gitu loh. Kenapa nih anak gue nggak pernah ngirimin foto nangis? Tapi supaya mama papa aku ngerti bahwa aku tuh lagi ngerasain ini. Jadi kalau aku salah ngomong atau kenapa maaf ya gitu. Aku kasih tahu ke asisten aku kalau aku lagi kenapa. Biasanya aku nggak mau diajak ngomong kalau aku lagi bete. Tapi ini aku kayak, Mbak, jangan tanya aku dulu ya, aku lagi sedih gitu. Jadi aku lumayan bisa mengembrace kalau aku tuh manusia biasa, walaupun profesi aku public figure, tapi nggak apa-apa kelihatan sedih dan kelihatan hidupnya itu nggak happy terus. Prilly lah tuh kasih tepuk tangan buat Prilly dong. Kalau Reva, lu gimana men? Sebelum proses syuting ini, banyak yang terjadi kan dalam kehidupan seorang Reva ini. Terus setelah proses syuting dari ketika berhenti di sini, gimana memandang kesedihan? Kalau sebelum syuting gue lebih ke kalau sedih ya nggak mau ada orang yang lihat gitu. Mungkin itu yang mau jadi kebiasaan juga kali dari dulu ya. Tetapi ternyata nggak baik ya menghindar ataupun menyembunyikan lah. Pura-pura hampir mirip sama Prilly, pura-pura kayak ya udah lu sebenarnya santai aja gitu, nggak perlu orang tahu kalau lu sedih. Tapi setelah film ini gue ngerasa kayaknya kita lebih baik membuka itu semua deh. Kadang dengan kita seperti itu yang menyembunyikan kesedihan. Brian, gimana Brian? Silakan. Sama sih kayak Lutesha. Kalau aku sih lumayan beruntung soalnya dari kecil emang sudah dibiasakan untuk menunjukkan emosi-emosi sedih, marah. Nggak pernah satu keluarga kita ini ada filter lah. Jadi lumayan terbuka dari dulu. Tapi aku jadi belajar kalau terkadang di beberapa situasi nggak semua orang tuh bisa kayak aku. Nggak bisa tiba-tiba kalau lagi sedih ya disedihin, dinangisin. Atau kalau lagi marah ya kesel-kesel aja. Ada beberapa orang yang emang temboknya lumayan tinggi dan sama kayak Lutesha. Dulu aku lumayan kayak, ayolah udah nangisin aja gini. Tapi aku sadar sekarang kalau emang semua orang tuh punya ada waktunya sendiri untuk grief. Juga terkadang aku kayak salah, aku baru nyadar kayak, aku ngerti kok perasaan kamu. Enggak juga, soalnya semua orang sedih tuh beda-beda. Ya pasti kita bakal ngerasain sedih itu pasti, tapi belum tentu sama perasaannya. Jadi aku sebagai teman kalau ada teman yang sedih, aku bilang ya udah take your time, ambil waktu kamu. Tapi kamu sadar I'm here for you. Yang sedihnya, rasain marah ya. Kalau kamu nggak mau ngerasain juga silahkan. Ini hidup kamu,
do what you wanna do and jalanin aja terus. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman media. Wow, ini mendalam ya setiap proses yang dialami gak cuma para pemain, tapi sutradara dan juga produsernya juga udah sharing bareng teman-teman. Sekarang kita berikan kesempatan dulu untuk teman-teman media yang ingin bertanya, silakan. Yang di depan mungkin, silakan. Yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Ada di mana? Belakang ada, yes. Tadi nge-tweet ya, gue semua kan. Semua yang lagi kasih review, Gua pantau ya. Lagi dipantau Twitter. Oh, Kalian namanya siapa langsung dicari ntar. Review bagus, gue retweet, jelek gue blok. Enggak, bercanda. Saya tidak segitunya. Tidak seblok itu. Pengaruhnya besar banget menurut gue. Eternal Sunshine itu ngasih sudut pandang yang berbeda waktu pertama kali gue nonton terhadap film drama percintaan gitu. Kayak sepanjang waktu dari gue kecil sampai menuju remaja tuh film-film romance yang selalu gue konsumsi kan kayak yang manis, yang hopeful, romantic gitu. Nah, Eternal Sunshine itu mungkin film pertama. Saya langsung dimarahin produser saya, tapi saya ceritain aja ada satu klip yang kita gunakan di film ini yang itu adalah homage untuk Michel Gondry dan film Eternal Sunshine. Tapi sayangnya karena ada rights dan lain-lain ya tidak bisa ditayangkan. Semoga dijawab nanti dan bisa ditayangkan. Tapi intinya Eternal Sunshine ngasih pengaruh yang besar banget buat skrip ketika berada di sini. Siap, terima kasih Umay untuk jawabannya oleh Mas Yoman. Selanjutnya silakan teman-teman media yang di belakang mungkin, yang di depan nih. Nah, sini silakan. Ya. Ini nggak jadi. Oh, jadi habis ini ya. Ya. Saya dari Kanal Data. Ini menarik sekali karena saya juga sedang mendalami artificial intelligence. Tepuk tangan untuk Prilly untuk Konsina dong. Selanjutnya dari sutradara Umay Syahab, silakan Umay yang mau disampaikan malam hari ini, Umay. Terima kasih banyak. Saya bingung juga ngomong apa. Saya pusing melihat plannya, jadi maaf ya. Kalau ada yang kurang enak kuangkunya nanti kalau udah 10-15 menit naik aja ke atas sedikit, maafin saya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga suka sama filmnya dan bisa menikmati filmnya. Sekali lagi terima kasih. Siap, untuk mewakili cast kita minta Sal Priadi dan Lutesya di studio ini. Silakan Sal Priadi. Halo, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan menyaksikan film yang sudah dikerjakan dengan semua kerja keras oleh Sinemaku dan teman-teman cast dan kru yang ada di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menikmati, mudah-mudahan pesannya bisa sampai teman-teman. Siap, terima kasih Sal. Lutesya silakan. Selamat menikmati semuanya. Oh. Kita foto dulu dengan teman-teman yang hadir di studio ini ya. Para pemain boleh maju dan teman boleh dalam hitungan 3 kita angkat tangannya ya, bareng-bareng ya. Siap untuk film Ketika Berhenti di Sini. Kita akan hitung mundur, boleh sambil diangkat tangannya dalam hitungan 3. 1, 2, belum, sabar. Iya, udah sekarang? Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh foto 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sutradara dan juga produser dari Ketika Berhenti di Sini. Untuk seluruh tamu undangan. Mana
Iya. Ya, kakak nggak kelihatan. Dia kecepatan lu aja sih. Yes. Dapet. Maudi. Bukan ya? Gue enggak. Sepaju. Kanina. Angga, ganteng banget. Udah ditinggalin aja, Bang. Hai. Oke, gantian ya. Dan mau dulu. Sini Apa video aja sih? Apa video? Boleh emang bisa begini. Reval, kasih Eli. Wassalam.
1, 2. Ayo sama jalan ayo. Tisnya mana sih? Dadah kakak, hati-hati. Udah fotosin. Susah gila. Lah, nggak susah, lu aja nggak dapat.